Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rokib selaku dosen mata kuliah Sosiologi Pendidikan dan Ibu Iis selaku asisten dosen dan seluruh teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita bisa berjumpa kembali meskipun dalam mode daring dalam mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Yulin Hidayati, Prodi PAI Transfer. Ya, hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul peran sosiologi dalam dunia pendidikan. Langsung saja, pertama bab pendahuluan dari latar belakang. Dalam pengertian sederhana, sosiologi pendidikan memuat analisis-analisis ilmiah tentang proses interaksi sosial yang terkait dengan aktivitas pendidik, baik dari lingkungan keluarga, kehidupan sosiokultur masyarakat maupun pada taraf konstelasi di tingkat nasional. Jika perhatian kita tertuju pada sejarah perkembangan pendidikan masyarakat Indonesia, produk kemajuan sosial, meningkatnya taraf hidup rakyat, akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan, dan penerapan inovasi teknologi merupakan bagian dari prestasi gemilang hasil jerih payah lembaga pendidikan kita dalam upaya memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, melihat keberadaan sekolah begitu penting bagi eksistensi dan keberlangsungan pendidikan di negara kita, maka topik ini akan mengarahkan lingkup kajian sosiologisnya kepada hakikat, peran, dan fungsi lembaga sekolah sebagai lembaga pendidikan. Kita akan bahas 3 subjudul. Yang pertama yaitu sekolah sebagai organisasi, yang kedua kelas sebagai sistem sosial, dan yang ketiga lingkungan eksternal sekolah. Kita lanjutkan. Yang pertama yaitu sekolah sebagai organisasi. Pada tempo dulu, masyarakat sederhana belum mengenal lembaga-lembaga resmi yang mengatur penyaluran kebutuhan hidup mereka. Contohnya, masyarakat Indian yang tidak perlu meminta bantuan lembaga sekolah untuk mengajarkan kepandaian memanah kepada generasi penerusnya. Seiring dengan bergulirnya roda sejarah kehidupan, maka prestasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh manusia menjadi sedemikian kompleks, sehingga pada fase inilah konsep pengetahuan, kemampuan gemilangnya telah menjadi penentu arah kehidupan di masa yang akan datang. Nah, beberapa faktor telah melatar belakangi terbentuknya lembaga-lembaga tertentu untuk mengelola alokasi pemenuhan kebutuhan, di antaranya. Yang pertama, pertumbuhan jumlah populasi manusia yang mempengaruhi tingkat penguasaan dan ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, kompleksnya peranata kebudayaan dan mekanisme pengetahuan beserta teknologi terapan. Yang ketiga, implikasi tingkat akal budi dan mentalisasi manusia yang kian rasional. Nah, secara singkat, terbentuknya lembaga pendidikan merupakan konsekuensi logis dari taraf perkembangan masyarakat yang sudah kompleks, sehingga untuk mengorganisasikan perangkat-perangkat pengetahuan dan keterampilan tidak memungkinkan ditangani secara langsung oleh masing-masing keluarga. Karena itu, perlu pihak lain yang secara khusus mengurusi organisasi dan apresiasi pengetahuan, serta mengupayakan untuk ditransformasikan kepada para generasi muda agar terjamin kelestariannya, merupakan cetak biru kekuatan yang melatar belakangi berdirinya sekolah sebagai lembaga pendidikan. Nah, para tokoh sosiologi mengatakan bahwa keberadaan sekolah yang mewarnai dunia kehidupan manusia saat ini merupakan sebuah keniscayaan peradaban modern yang lekat dengan kronik-kronik pergulatan ilmu pengetahuan dan aplikasi teknologi mutakhir. Sementara, melihat konteks sosial yang terbentuk, dapat dijawab pula sekolah juga masuk dalam kategori organisasi pada umumnya yang mengemban konsekuensi-konsekuensi organisatoris. Oleh karena itu,
Keberadaan sekolah patut dimasukkan sebagai salah satu organisasi yang memanfaatkan mekanisme birokratis dalam mengelola kerja-kerja institusinya. Beberapa prinsip birokrasi yaitu, yang pertama, aturan dan prosedur yang ketat melalui birokrasi. Birokrasi di sini adalah susunan struktur organisasi lah. Ya. Terus yang kedua, memiliki hierarki jabatan dengan struktur pimpinan yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan administrasi secara profesional. Yang keempat, mekanisme perekrutan staf dan pembinaan secara bertanggung jawab. Yang kelima, struktur karir yang dapat diidentifikasikan. Yang keenam, pengembangan hubungan yang bersifat formal dan impersonal. Tetapi, sekolah itu tidak menggunakan semua ketentuan-ketentuan di atas secara ketat dan linier. Prasyarat mutlak dari kekuatan struktural itu tidak harus dilaksanakan sepenuhnya oleh guru dalam menerapkan metode belajar mengajar kepada para siswanya. Setiap guru mempunyai kebebasan tertentu untuk menentukan bagaimana ia mengajar di kelas, walaupun perangkat-perangkat materinya telah ditentukan oleh kurikulum di atasnya. Pembahasan yang kedua yaitu kelas sebagai suatu sistem sosial. Pada dasarnya, proses-proses pendidikannya sesungguhnya adalah interaksi kegiatan yang berlangsung di ruang kelas. Dari sudut sosiologi, beberapa pendekatan telah digunakan sebagai alat analisis untuk mengamati proses-proses yang terjadi di ruang kelas. Dimulai dari pengamatan Parson yang mengetengahkan argumentasi ilmiahnya tentang kelas sebagai suatu sistem sosial. Berkaitan dengan fungsi sekolah, maka kelas merupakan kepanjangan dari proses sosialisasi anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kiprah interaksi di kelas secara khusus berusaha untuk memantapkan penanaman nilai-nilai dari masyarakat. Dalam suatu rangkaian penelitian, Flanders memperkuat studi tentang interaksi di kelas. Menurut pendapatnya, semakin besar ketergantungan murid kepada guru, semakin kurang pula siswa tersebut mengembangkan strategi belajarnya sendiri. Inti dari penerapan analisis interaksi adalah menganalisis seluruh proses interaksi edukatif di kelas dan pengaruh-pengaruh psikologisnya kepada para siswa. Hal ini terkait erat dengan metode pendekatan yang diterapkan oleh guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Selanjutnya, sebagai sistem sosial, tentunya di dalam kelas telah terbentuk konfigurasi sosial di dunia pergaulan siswa. Dari sini tanpa konsep diferensiasi mengacu pada praktik organisasi penentu penghuni kelas berdasarkan prestasi-prestasi siswa. Tentunya, implikasi dari pengelompokan ini akan berakibat terbentuknya polarisasi antar kelompok, baik itu kelompok si bodoh, si kaya, si pandai, ataupun si pemalu. Apabila guru mengetahui fakta tersebut dan mampu mengelola interaksi antar kelompok, maka proses penangkapan pengetahuan menjadi semakin dinamis. Sebaliknya, apabila guru cenderung masa bodoh dengan keadaan demikian, justru semakin mempertegas potensi disintegrasi antar siswa atau tidak akur, perpecah belahan antar siswa. Di sini maksud kelas sebagai sistem sosial yaitu memang pada dasarnya proses interaksi pendidikan dilakukan di dalam kelas, dan interaksi antara guru dan siswa di dalam kelas itu sudah direncanakan dalam kurikulum. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan itu, interaksi-interaksi yang sudah direncanakan itu lah yang menyebabkan kelas sebagai sistem sosial. Pembahasan yang ketiga yaitu lingkungan eksternal sekolah. Kita tahu bahwa sekolah bernaung dalam suatu wilayah eksternal yang dihuni oleh kumpulan manusia bernama masyarakat. Gejala timbal balik dari sekolah kepada masyarakat maupun sebaliknya merupakan realitas keseharian yang akan selalu terjadi
terjadi. Nah, keberadaan sekolah di lingkungan masyarakat kota akan jelas mempengaruhi orientasi pendidikan tersebut dibanding dengan sekolah yang terletak di lereng gunung. Jadi, interaksi di dalam sekolah tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi sekolah juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Dan masyarakat sekitar itu yang disebut lingkungan eksternal sekolah. Lingkungan eksternal sekolah mempengaruhi keseharian kegiatan di sekolah. Kesimpulannya, terbentuknya lembaga pendidikan merupakan konsekuensi logis dari taraf perkembangan masyarakat yang sudah kompleks, sehingga untuk mengorganisasikan perangkat-perangkat pengetahuan dan keterampilan tidak memungkinkan ditangani seluruhnya langsung oleh masing-masing keluarga. Karena itu perlu pihak lain yang secara khusus mengurusi organisasi dan apresiasi pengetahuan serta mengupayakan untuk ditransformasikan kepada para generasi muda agar terjamin kelestariannya. Merupakan cetak biru kekuatan yang melatar belakangi berdirinya sekolah sebagai lembaga pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan sekolah patut dimasukkan sebagai salah satu organisasi, yaitu organisasi yang memfasilitasi pengetahuan dan keterampilan yang sudah tidak bisa ditangani secara langsung oleh masing-masing keluarga. Kemudian proses pendidikan atau interaksi antara guru dan murid sesungguhnya adalah di ruang kelas. Nah, interaksi atau hubungan antara guru dengan murid dalam suatu keseluruhan proses pembelajaran dalam kelas inilah yang membentuk kelas sebagai sistem sosial. Kemudian lingkungan eksternal sekolah adalah masyarakat yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Gejala timbal balik baik dari sekolah kepada masyarakat maupun sebaliknya merupakan realitas keseharian yang akan selalu terjadi. Keberadaan sekolah di lingkungan masyarakat kota pasti berbeda dengan keberadaan sekolah yang di lereng gunung, baik dari segi kuantitas peserta didik maupun kompleksitas kegiatan yang terjadwal pada kegiatan-kegiatan akademik di sekolah. Maka dari itu, lingkungan eksternal sekolah juga mempengaruhi kegiatan yang ada di dalam sekolah. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.